Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Septiana Tri Astuti. Kali ini kita akan belajar mengenai KD 3.8 yaitu Kingdom Plantae. Dalam Kingdom Plantae akan kita pelajari ada 3 divisio. Yang pertama divisio Bryophyta atau lumut, yang kedua divisio Pteridophyta atau paku-pakuan, dan yang ketiga yaitu divisio Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri tumbuhan, yang pertama bahwa tumbuhan tersusun atas sel eukariotik, artinya inti dari sel tumbuhan sudah memiliki membran. Kemudian tumbuhan merupakan organisme multiseluler atau bersel banyak. Dinding sel tumbuhan tersusun atas selulosa dan memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Tumbuhan bersifat autotrof karena bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, dan tumbuhan menyimpan cadangan makanan berupa zat tepung. Kali ini kita akan mempelajari divisi yang pertama yaitu lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berwarna hijau karena sel-selnya memiliki kloroplas atau plastida. Kemudian struktur tubuhnya masih sederhana, belum memiliki jaringan pengangkut, sehingga proses pengangkutan air dan zat mineral di dalam tubuh berlangsung secara difusi dan dibantu oleh aliran sitoplasma. Lumut itu sendiri mengalami pergiliran keturunan atau disebut metagenesis. Lumut itu memiliki dua fase, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Lumut juga memiliki habitat yang cukup luas, yaitu bisa hidup di rawa-rawa atau di tempat yang lembab. Lumut memiliki gametangium yang terdiri atas antheridium sebagai alat kelamin jantan dan archegonium sebagai alat kelamin betina. Ukuran tinggi tubuh lumut kurang lebih 20 cm. Lumut memiliki akar, batang, daun yang bersifat semu. Fase yang dominan pada lumut yaitu fase gametofit. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari lumut, sekarang kita mempelajari mengenai struktur dan metagenesis lumut. Struktur lumut. Untuk lumut itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sporofit, artinya tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan bagian bawah yaitu bagian gametofit, yaitu tumbuhan yang menghasilkan gamet. Untuk bagian sporofit terdiri dari sporanium atau kotak spora dan seta atau tangkai kotak spora. Sedangkan untuk gametofitnya terdiri dari daun atau mirip daun, stolon, dan rizoid. Kemudian kita masuk pada metagenesis lumut. Lumut terdiri dari fase gametofit dan sporofit. Spora yang jatuh di tempat yang cocok atau lembab akan membentuk protonema. Kemudian protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut, dan tumbuhan lumut itu akan menghasilkan alat kelamin jantan berupa antheridium dan alat kelamin betina berupa archegonium. Kemudian antheridium menghasilkan spermatozoid, archegonium menghasilkan sel telur yang akan mengalami fertilisasi membentuk zigot. Zigot selanjutnya akan berkembang menjadi sporogonium, dan sporogonium menghasilkan sporangium, sporangium menghasilkan spora. Nah, spora yang jatuh di tempat yang cocok akan membentuk protonema kembali atau berkecambah, yaitu dalam bentuk protonema. Begitu untuk metagenesis dari tumbuhan lumut. Kita masuk untuk kelas lumut yang pertama, yaitu lumut daun atau Bryopsida.
Contoh dari lumut daun ada Sphagnum fimbriatum dan Polytrichum commune. Kelas yang kedua dari lumut yaitu ada Hepaticopsida atau disebut lumut hati. Sesuai dengan namanya, bentuknya seperti hati. Contohnya ada Marhantia polymorpha dan Ricardia hemidrifolia. Untuk kelas yang ketiga dari lumut yaitu Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Sesuai dengan namanya, bentuk dari talusnya itu menyerupai tanduk. Contohnya ada Anthoceros sp. Lumut memiliki peranan yang cukup banyak. Yang pertama, dapat meningkatkan kelembaban tanah. Selain itu, lumut juga dapat dijadikan reservoir air atau penyimpan air. Yang ketiga, spesies Sphagnum dari lumut daun dapat dijadikan bahan dasar pembuatan kapas dan bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar. Yang keempat ada lumut hati. Lumut hati dapat dijadikan sebagai obat penyakit hepatitis. Yang kelima ada lumut tanduk. Lumut tanduk dapat dijadikan sebagai penyubur tanah, dan lumut merupakan tanaman perintis atau pioner. Artinya lumut itu dapat mengawali suatu kehidupan di tempat-tempat yang tidak layak untuk hidup. Sekian penjelasan tentang Divisio Bryophyta atau lumut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.